Inggris beasiswa Chevening, Amerika Fulbright, Eropa Erasmus Mundus, Australia ada namanya. Halo Platers, berjumpa lagi di Plat Podcast di episode kedua. Bersama saya Dita Putri Nabila. Sebagai moderator kali ini, kita akan membahas tentang topik yang tentunya sangat menarik nih di kalangan mahasiswa, yaitu tentang beasiswa luar negeri. Nah, untuk topik tersebut, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dan juga sangat relevan dengan topik kali ini, yaitu bersama narasumber kita, Bang Sucayano, yang juga merupakan penerima dari beasiswa LPDP di UCL atau University College London. Halo. Halo Kak. Halo Kak Dita. Boleh panggil apa nih Kak? Bang aja Bang. Bang Sucayano. Ya boleh. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Kak Dita, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah ini Bikoir. Pakai bahasa campur-campur aja. Iya kan Plat Foreign Language Association. Oh iya. Iya. Oh iya. Bang Sucayano ini juga merupakan salah satu member dari UKM Bahasa Plat nih teman-teman. Nah, makanya merupakan suatu hal yang relevan nih. Dan juga kita bisa melihat bagaimana adanya orang yang sukses di sini dari Plat. Mungkin bisa ceritain dulu aja ya Bang. Gimana sih motivasi awal Bang Sucay untuk pertama kali apply atau daftar di beasiswa luar negeri? Oke, makasih Kak Dita pertanyaannya. Mungkin saya bisa mulai dari impian saya waktu kecil kali ya. Jadi saya ini anak desa gitu di daerah Pekalongan sana. Jadi kalau anak desa di tempat saya itu kalau pulang sekolah itu kita biasa main layangan di sawah, di lapangan. Terus kalau lagi main layangan itu kadang-kadang ada pesawat yang lewat gitu. Terus kita teriak-teriak, "Halo pesawat, motor mabur, aku jalan duitnya," gitu. Nah dari situ timbul keinginan pesawat keliling dunia suatu hari. Jadi ada keinginan itu dari kecil untuk berkeliling dunia gitu, untuk menjelajah negara-negara lain. Nah itu terbawa sampai besar. Nah ketika di UIN, saya di Fakultas Ekonomi belajar di jurusan manajemen, itu banyak gitu dosen-dosen yang juga belajarnya dari luar negeri. Dan beliau-beliau bercerita bagaimana perjuangan beliau itu untuk belajar di luar negeri, suka dukanya, terus keseruannya, dan itu sedikit banyak memberikan pengaruh kepada mahasiswa, terutama juga saya gitu, untuk ikut nih mengikuti langkah beliau-beliau ini untuk menimba ilmu di luar negeri. Jadi sebuah tekad buat saya gitu untuk saya harus apply beasiswa dan saya harus kuliah di luar negeri gitu. Dan kan ada itu sebuah kalimat bijak dari seorang filsuf, Saint Augustine. Dia pernah berkata, "The world is a book. Those who do not travel read only one page," gitu. Jadi dunia itu kan seperti sebuah buku yang tebal gitu, berbagai macam dengan banyak halaman. Jadi kalau kita itu hanya tinggal di sebuah tempat saja, kita tidak tahu nih halaman-halaman yang lain itu seperti apa, keindahan-keindahan dunia yang ada di luar sana itu seperti apa, kita tidak tahu. Dan itu membuat saya itu penasaran gitu untuk berjelajah ke luar negeri, dan salah satu yang bisa saya lakukan waktu itu adalah dengan beasiswa. Gitu Kak Dita. Itu motivasinya Masya Allah ya, dari kecil pas di desanya, dimana kakak pertama kali melihat ada pesawat. Dulu kalau saya kan pada pesawat pasti minta duit. Iya sama. Pesawat minta duit. Sehingga akhirnya kakak tuh teguh sama pengen nih motivasinya tuh sampai ke kuliah. Itu keren banget sih Kak, Masya Allah. Dan tadi juga buat kata-katanya the world is a book. Nah itu kalau menurut aku juga relevan ya dari proses kerjaan kakak, dari yang halaman pertama ini kakak kecil sehingga akhirnya kakak sampai ke akhir buku, atau mungkin masih tengah ya dari kerjaan kakak. Karena masih muda. Iya masih muda. Masih banyak halaman-halaman yang insya Allah nanti diisi dengan kisah-kisah yang juga tidak kalah seru ini. Berarti kira-kira masih ada 1000-an halaman lagi ya? Insya Allah. Kita bikin buku yang tebal. Iya siap. Sejauh ini itu saya sudah alhamdulillah 2 kali mendapatkan beasiswa, jadi beasiswa luar negeri gitu. Yang pertama itu ketika saya semester 6 itu ada program namanya IELTS, Indonesia English Language Study Program gitu. Jadi sebuah program untuk menawarkan beasiswa belajar bahasa Inggris di Amerika kepada para pelajar di Indonesia. Alhamdulillah waktu itu saya daftar dan dapat di semester 6. Terus kemudian setelah lulus dari UIN, alhamdulillah saya juga diberi kesempatan untuk mendapatkan beasiswa LPDP dan belajar di University College London.
Untuk mendaftar beasiswa itu kan kita pasti lakukan riset dulu tentang beasiswa yang akan kita daftar gitu. Jadi kita cari tahu beasiswanya, kita cari tahu persyaratannya, dan habis cari tahu kita kumpulin untuk persyaratannya satu demi satu. Salah satu persyaratannya itu kan kalau beasiswa keluar negeri pasti ada kemampuan bahasa Inggris ya, diikutkan dengan tes. Nah, waktu itu yang membuat saya yakin ketika saya bisa gitu apply saat itu adalah saya sudah mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang cukup gitu dengan tes bahasa Inggris itu tadi, dengan TOEFL, dengan IELTS. Nah itu sih yang langkah yang membuat saya yakin bahwasanya oke, sudah waktunya saya daftar beasiswa gitu. Jadi ketika saya merasa bahwa saya kemampuan bahasa Inggris saya sudah cukup gitu, dan tes bahasa Inggris saya sudah memenuhi skor yang diminta oleh pemberi beasiswa. Itu Bang berarti belajar bahasa Inggris dari kecil udah bisa ya? Sebenarnya tidak. Jadi saya masuk UIN di tahun 2009. Ketika masuk UIN itu saya bahasa Inggrisnya jujur saja kacau balau, jelek banget, pasti jauh banget di bawahnya Kak Dita. Tapi ya seiring dengan berjalannya waktu, motivasi yang tumbuh untuk belajar di luar negeri, saya memaksa diri saya untuk belajar lebih giat gitu. Dan salah satunya itu ya dengan bergabung dengan UKM Bahasa Flat gitu, dimana saya menemukan sebuah komunitas yang memberikan lingkungan yang sehat dan nyaman untuk saya belajar bahasa Inggris dan mengembangkan kemampuan bahasa Inggris saya sehingga saya bisa mencapai skor tes bahasa Inggris yang diperlukan. Di luar Flat saya juga melakukan aktivitas pembelajaran yang lain. Jadi seperti kalau di kuliah itu seorang dosen mengajar sebuah mata kuliah tertentu, misalnya saya jurusan manajemen, jadi kalau misalnya ada mata kuliah manajemen strategik gitu kan, itu saya ke perpus, saya minjem buku tentang manajemen strategik yang berbahasa Inggris. Meskipun itu tidak diminta oleh dosen, tapi saya melakukan gitu. Jadi saya coba baca gitu, saya paksa diri saya untuk baca gitu. Meskipun di awal-awalnya susah gitu, tapi ke setiap kata yang saya tidak mengerti itu saya coba cari tahu itunya artinya dari kamus, terus saya kembali baca lagi sampai akhirnya saya mengerti. Perlahan-lahan susah, tapi lama-kelamaan kan alhamdulillah bisa gitu untuk memahami apa yang saya baca itu. Ya emang diperlukan usaha yang tidak kecil gitu, harus benar-benar memotivasi diri kita itu untuk belajar tiap hari dan tiap waktu gitu. Oke, berarti emang prosesnya tuh enggak yang segampang itu ya Kak? Enggak segampang itu. Gampang itu. Pasti juga ada keturunan kakak yang belajar bahasa Inggris, kayak waduh, aku aja dari sastra Inggris nih Kak, tapi aku kadang kalau baca novel bahasa Inggris sendiri suka jenuh sendiri. Karena pasti banyak juga ya kosakata yang kita nggak tahu atau adanya perbedaan menyerap dari pelajaran bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia sendiri. Masya Allah, berarti emang nggak kecil nih perjuangan kakak juga dalam menggapai beasiswa tersebut. Oke, nah aku cuma mau nanya nih Kak beberapa pertanyaan sebagai motivasi buat teman-teman Flat dan juga penonton dari Flat Podcast juga, boleh ya Kak? Oh, boleh, silakan. Oke, now for the first one. Nah, biasanya kan dalam proses beasiswa itu suka nggak mulus ya, kayak suka ada aja gelombang-gelombangnya, yang kadang suka bikin kita naik, tapi tahu-tahu kita malah jatuh dan terjungkal. Ada nggak tantangan besar yang dimana tuh sampai sekarang masih relevan dan juga memberikan dampak sangat bermakna atau Bang masih ingat sampai sekarang? Oke, pertanyaan yang menarik. Di awal-awal daftar gitu, di awal-awal mau daftar itu kita setiap orang kan punya tantangan sendiri-sendiri. Kalau saya waktu itu ya tantangannya itu lebih ke gimana caranya mengalahkan diri sendiri gitu. Ada perasaan minder, ada perasaan kurang percaya diri, ada perasaan overthinking juga kan, ada overthinkingnya juga. Jadi merasa apakah saya sudah cukup layak gitu untuk mendaftar beasiswa ini, apakah saya sudah cukup bagus gitu untuk menerima beasiswa ini gitu. Ini kan beasiswa keren gitu, pasti yang daftar banyak, pasti saingannya banyak gitu, mereka keren-keren, kalau saya bisa gitu bersaing dengan mereka, itu kan begitu gitu. Cuman kan akhirnya harus memutuskan kita mau jalan atau tidak gitu kan. Kan ada pepatah itu bilang we will never know until we have tried gitu kan. Kita tidak akan tahu kalau kita itu mencoba. Jadi ya udah coba aja gitu, tidak perlu menunggu sampai persiapan kita itu sempurna, karena tidak ada sesuatu yang sempurna kan, termasuk persiapan beasiswa juga tidak ada yang sempurna. Kita tidak perlu menunggu IELTS kita itu nilainya 9, tidak perlu menunggu untuk TOEFL kita nilainya 677 tuh kalau TOEFL PBT atau 120 kalau untuk IBT. Jadi ya coba melakukan yang terbaik. Saya coba penuhi apa yang diminta oleh beasiswa, saya coba penuhi itu gitu. Dan ketika memenuhi itu saya coba melakukan lebih dari apa yang diminta gitu. Maksudnya gini, kalau prinsip yang saya masih pakai sampai sekarang itu ketika menginginkan sesuatu, ada pepatah bagus itu,
aim for the stars. If you fail, you'll still land on the moon. Gitu kan? Gitu ya. Nelson siapa Ya siapa lah itu pokoknya. Jadi pokoknya kita itu kalau punya impian itu yang tinggi gitu. Kalaupun kita gagal, nanti kita akan jatuhnya itu tidak jauh-jauh dari situ gitu. Pun dengan beasiswa gitu. Ketika saya apply beasiswa, awalnya itu overthinking, rasa percaya diri, tapi harus dibangun. Terus ngebangunnya itu nggak usah tanggung-tanggung. Kita mimpinya itu tujuannya yang tinggi aja sekalian gitu. Kalau yang penting kita mau bertanggung jawab terhadap impian itu gitu ya. Kita gantungkan impian yang tinggi, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan tujuan itu. Kalaupun kita akhirnya tidak dapat tujuan itu, kita gagal, kita jatuh tidak jauh-jauh dari situ gitu. Ya, itu berkaitan dengan itu, dengan beasiswa yang pernah saya dapat itu dulu itu sebenarnya target kampus saya, kampus impian saya itu sebenarnya kan Oxford. Keren banget ya, Oxford gitu. Nah, saya berusaha gitu untuk belajar, pantaskan diri saya untuk kuliah di Oxford gitu. Belajar keras, belajar bahasa Inggris, ini itu dipersiapkan, diperbaiki. Tapi qadarullah belum rezeki di situ, dan saya dapatnya kampus yang tidak jauh-jauh dari Oxford peringkatnya gitu. Kalau di tahun ketika saya mendaftar FPDP itu tahun 2017, kampus terbaik waktu itu berdasarkan IS World University Ranking itu yang pertama adalah MIT, Massachusetts Institute of Technology. Terus yang kedua adalah Stanford University. Terus yang ketiga itu Harvard. Terus yang keempat itu adalah ETH Zurich. Yang kelima adalah Cambridge University. Terus yang itu adalah Oxford University. Dan yang kedua adalah University College London gitu. Jadi saya kuliah di kampus yang peringkatnya waktu itu satu tingkat di bawah Oxford kampus, yang mana itu adalah kampus tujuan saya di awalnya. Gitu. Jadi ya kita kalau ada keinginan sesuatu, lakukan dengan sebaik-baiknya, gantungkan cita-cita yang setinggi mungkin, kita bertanggung jawab dengan impian itu, kita kejar, kita usaha. Kalaupun nantinya kita gagal, ya semoga saja tidak gagal ya, semoga saja berhasil. Tapi kalaupun kita gagal, nanti insya Allah kita akan dapat sesuatu yang tidak jauh gitu letaknya dari tujuan kita di awal. Oke, Masya Allah banget ya Kak, dari dua presa itu yang dimana you never know until you try, and aim for the moon, aim for the stars. Aim for the stars. If you fail, you still land on the moon. Oh, Masya Allah, berarti itu udah benar-benar kita harus mencoba berjuang ya. Aku juga ada nih Kak satu frasa gini aku dapat dari grup pondok aku, dimana guru aku tuh bilang there are two things kind of regrets, the regret of trying and the regret of not trying. Jadi dimana mau apapun hasil dari dua percobaan ini, kita pasti akan ada penyesalannya. Tapi penyesalan mana yang ingin kita dapatkan atau penyesalan mana yang ingin kita raih, itu tergantung dari pilihan kita juga. Awesome. Oke, Masya Allah. Masya Allah. Oke. Oh iya, dari pengalaman tersebut juga ada banyak banget ya Kak, satu pelajaran yang bisa diambil. Nah, ada nggak kira-kira mindset yang paling Bang Suci dapatkan yang mungkin sampai sekarang tuh masih relevan di kehidupan sekarang ini? Yang pertama itu tadi, kita harus mencoba gitu, apapun tujuan kita itu harus mulai dan berani mencoba lagi. We will never know the result until we have tried gitu. We will never know until we have tried. Pokoknya kita tidak akan tahu hasilnya itu apa gitu, kita gagal atau berhasil kalau kita belum mencoba gitu. Sampai kita mencoba gitu. Tapi kita sudah pasti gagal kalau kita itu tidak mencoba. Jadi apapun keinginan kita, entah itu pekerjaan, entah itu kampus, entah itu beasiswa, ya kita coba aja dulu. Harus berani mencoba. Berarti harus berani mencoba ya, mindset yang selama ini didapatkan. Harus. Oke, kalau itu emang pasti berlian banget sih dalam berani mencoba tuh. Nah, ngomong-ngomong dalam berani mencoba nih, Kakak pernah ya ikut dalam UKM Bahasa Flat sendiri. Ada aja pengalaman yang diambil, dan sebenarnya pasti Kakak juga berani mencoba ini buat masuk ke UKM Flat itu sendiri, benar Kak? Nah, menurut Bang Sucai, sejauh mana sih tapi organisasi Flat ini sendiri memiliki andil dalam membentuk kesiapan Bang Sucai dalam menghadapi dunia luar ini? Oke, saya masuk di UKM Bahasa Flat tahun 2010. 2010 ya, saya belum ada berarti. Belum masuk UI juga kan? Masih SD kan? Iya masih. Dan di situ kalau di Flat itu kan banyak pilihan bahasanya ya. Dipersilakan untuk memilih bahasa yang mau dipelajari. Kalau dulu zamannya saya ada bahasa Inggris, Arab, Chinese, Jepang, Mandarin, terus Prancis. Sekarang ada 5 kalau yang asing. Minus dari Inggris sama Arab ya. Jerman, Mandarin, Prancis, Korea sama Mandarin. Oh, lebih berkembang ya, keren banget sekarang Flat.
Nah, Flat ini memberikan saya lingkungan yang nyaman untuk belajar gitu. Jadi saya belajar banyak di Flat, yang salah satunya itu adalah kalau saya milihnya bahasa Inggris waktu itu karena tadi linear dengan tujuan saya untuk belajar di luar negeri di Inggris sama Amerika. Nah di Flat itu kita banyak programnya kan, ada program public speaking in English gitu. Jadi kita belajar bagaimana caranya memberikan speech, menyampaikan ide-ide kita kepada para pendengar dengan bahasa Inggris. Terus kita juga ada program debat dalam bahasa Inggris. Terus kita juga sering melakukan diskusi dengan bahasa Inggris gitu. Yang mana kesemuanya itu melatih kemampuan kita untuk berbicara dalam bahasa Inggris dengan percaya diri. Dan itu sangat membantu dalam proses beasiswa saya gitu. Terutama sekali ketika wawancara program beasiswa LSP yang saya dapat di semester 6 itu. Terus ketika saya wawancara program LPDP yang ke UCL itu juga wawancaranya dilakukan dalam bahasa Inggris. Dan karena saya sudah terbiasa ngomong bahasa Inggris di Flat gitu dulu, belajar di Flat gitu, dan itu membantu ketika proses wawancara itu terjadi, saya bisa mendeliver ide-ide saya dengan bahasa Inggris dengan cukup baik gitu. Dan ketika akhirnya saya dapat beasiswa dan saya pergi ke negara asing, baik itu ketika semester 6 itu dapat IELTS ke Amerika Serikat, ke Iowa State University waktu itu. Terus yang kedua itu di UK, University College London. Ketika sampai di kedua negara itu saya sudah punya bekal yang cukup gitu untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan percaya diri. Oke, Masya Allah, berarti cukup banyak ya keterampilan yang didapat selama di Flat tersebut. Tadi kakak sebut ada public speaking, ada yang bicara bahasa Inggris juga, dan juga mungkin dari komunitasnya juga ya kak, yang teman-teman yang untuk belajar bahasa Inggris, sehingga dimana kakak tuh ada pengalaman sebelum dari wawancara tersebut. Nah, selain dari kemampuan ini, kira-kira ada nggak sih kak kemampuan spesifik yang lain dari UKM Bahasa Flat, yang dimana itu kakak sangat kepakai ketika apply atau mendirikan diri untuk daftar ke beasiswa tersebut yang luar negeri? Kalau kemampuan spesifiknya itu tadi merujuk ke program yang banyak itu ya? Ya diadakan oleh Flat gitu, kayak public speaking itu kan membuat kita itu jadi mudah gitu untuk deliver ide-ide kita dengan baik dalam bahasa Inggris, dan itu sangat terpakai ketika wawancara gitu. Interviewer nanya dalam bahasa Inggris, karena saya sudah terbiasa melakukan public speaking dalam bahasa Inggris di Flat gitu, itu jadinya pakai di situ. Kakak waktu itu ikutnya pidato, debat, atau waktu itu belum ada kayak gitu? Waktu itu ada debat, ada pidato juga kayaknya. Seingat saya ada. Jadi kakak ikutnya pidato ya? Sepertinya, seingat saya. Tapi bukan saya debat juga, Masya Allah. Berarti udah pengalamannya banyak ya dalam bicara bahasa Inggris tersebut. Oke, now speaking of networking, nah ini kan pasti perlu banget ya untuk membangun sebuah relasi, terutama ketika kita ingin menggapai atau mendapatkan sebuah kesempatan. Ada nggak sih kak pengalaman yang membangun relasi di luar negeri yang kira-kira dari abang sendiri itu bisa ditiru sama teman-teman di Flat? Pertama, relasi itu penting ya. Iya. Kita harus sepakat itu dulu gitu. Jadi introvertnya kita gitu, itu kita tetap manusia, dan manusia itu adalah makhluk sosial, dan kita itu tetap butuh orang lain dan butuh juga relasi baik di dalam maupun di luar negeri. Itu semakin banyak relasi yang kita punya, maka kan semakin bagus gitu. Termasuk relasi dengan orang-orang di luar negeri gitu. Dan itu akan sangat membantu kita dalam berkarir dalam hal apapun di masa depan nantinya. Jadi misalkan kita memutuskan untuk jadi usaha gitu, misalnya bikin bisnis, dan bisnis kita mau go internasional, itu kan misalnya kita ada teman di Inggris gitu, kita ingin mengekspor barang kita ke Inggris, kita kan bisa nanya-nanya dulu atau berkonsultasi dulu dengan teman di Inggris ini, orang lokal sana, di mana orang itu adalah teman kita dan bisa dipercaya gitu. Kalau orang yang kita tanya-tanya nggak kita kenal gitu, kan bisa jadi informasi yang diberikan tidak salah dan tidak benar, tidak akurat gitu. Tapi kalau orang yang kita tanya-tanya adalah orang yang kita kenal, mereka percaya dengan kita dan kita bisa percaya dengan mereka, itu kan informasi yang diberikan akan akurat. Nah itu, jadi kita bisa berkolaborasi dalam bidang itu tadi, wirausaha gitu, misalnya kita mau bikin bisnis atau apapun. Atau kalaupun misalnya kita ingin jadi berkarir gitu di bidang akademik gitu, misalnya jadi dosen lah, peneliti lah, itu kan bisa gitu, kita berkolaborasi dengan teman-teman yang di luar negeri sana untuk bikin penelitian bersama. Jadi relasi itu akan membantu kita dalam karir apapun yang akan kita geluti nanti di masa depan. Jadi relasi itu sangat penting ya Bang untuk membangun kemampuan atau sesuatu yang ingin diraih lagi di luar tuh. Kayak mungkin dari
berita yang ada di luar negeri, atau mungkin abang ingin membuat suatu wirausaha, itu pasti di mana kita butuh orang luar atau orang yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang mendalam dari suatu daerah tersebut ya. Itu memang penting ya teman-teman dalam membangun relasi. Oleh karena itu jangan takut nih untuk berteman dengan yang lain. Kita harus tetap memiliki banyak relasi sehingga kita dapat membangun kesempatan yang juga lebih luas. Nah, pasti teman-teman nih banyak nih ya yang pasti pengen ikutan beasiswa luar negeri, baik itu mungkin di London seperti Bang Sucai, atau mungkin di Amerika, mungkin ada di Arab dan juga negara yang lain. Tapi pasti ada nih Bang, teman-teman yang mungkin masih takut atau masih ragu dalam mengapply ke beasiswa luar negeri nih. Nah, Bang Sucai tuh kira-kira ada nggak saran yang sederhana namun impactful buat teman-teman yang pengen ikut beasiswa luar negeri? Oke, ya pertama tentu saja tadi balik ke poin yang pernah saya sampaikan sebelumnya, itu jangan takut untuk mencoba. Itu aja tuh. Jangan menunggu sampai persiapan kamu itu sempurna, karena nggak ada sesuatu yang sempurna gitu. Jangan menunggu sampai bahasa Inggris kamu bagus banget gitu baru daftar. Jangan menunggu sampai persiapan kamu matang sempurna baru daftar. Enggak. Kamu coba aja, usahakan semaksimal mungkin yang kamu bisa. Ketika waktunya sudah daftar gitu kan, karena beasiswa seperti itu kan ada timeline-nya kan. Nah, kita harus pantengin itu dari awal. Kita harus bikin strategi gimana caranya ketika sudah deadline, sudah waktunya kita untuk submit semua dokumen yang kita punya, itu semuanya bisa disubmit sehingga kita itu tidak ketinggalan kereta gitu. Memang harus berani mencoba dan harus bisa untuk berstrategi gitu, untuk merencanakan semuanya itu dengan baik dan sesuai dengan timeline beasiswa yang akan kita daftar. Oke, berarti saran yang sederhana tapi impactful itu yaitu terus mencoba dan jangan takut untuk mencoba ya. Karena semua hal pasti ada deadline-nya. Sama nih kalau teman-teman misalnya ingin ikut acara apa atau ingin ikut diskon apa, nah itu kan pasti juga ada deadline-nya ya Bang. Kayak kita tuh nggak mungkin dapat diskon selama seluruh hidup, pasti cuma waktu tertentu saja. Nah seperti itu ya teman-teman, kalau kita ingin nih dapat kesempatan beasiswa luar negeri, kita harus meraih dan juga manfaatkan sebaik-baik ini waktu untuk mendapatkan beasiswa luar negeri tersebut. Dan jangan pernah lelah untuk mencari informasi. Terus mencari informasi. Karena semakin kesini gitu, itu kan pilihan beasiswanya semakin banyak gitu. Dan saya berbicara beasiswa berdasarkan pengalaman saya sebagai orgi LPDP. Saya pernah ikut beasiswa LPDP. Tapi di luar LPDP itu kan masih banyak beasiswa yang lain. Gitu. Misalnya teman-teman mau ke Inggris, ada beasiswa namanya Chevening. Kalau teman-teman mau ke Amerika, ada beasiswa namanya Fulbright. Kalau teman-teman mau ke Eropa, itu ada namanya Erasmus Mundus. Kalau teman-teman mau ke Australia, ada namanya Australian Awards. Kalau teman-teman mau ke Korea, ada namanya GKS, Global Korean Scholarship. Kalau tidak salah pembacaannya, ada. Kalau ke Jepang ada Max dan sebagainya. Dan rata-rata kampus top itu mereka juga punya beasiswa tersendiri gitu untuk para pelamar yang memang memenuhi kualifikasi yang mereka butuhkan gitu. Jadi kita tidak harus terpaku pada satu beasiswa saja, tapi kita bisa nih untuk apply di berbagai beasiswa juga gitu secara bersamaan gitu. Jadi salah satu dapat kan ya syukur-syukur banyak yang dapat ya, jadi kita bisa lebih leluasa untuk memilih. Tapi kalaupun dari sekian beasiswa yang kita apply kan mudah-mudahan ada satu yang dapat gitu. Jadi tidak perlu terpaku pada hanya satu beasiswa saja gitu. Waktu saya gagal di beasiswa ini, saya nggak mau apply lagi, saya takut gagal gitu, saya trauma gitu gagal gitu. Jadi takut ya? Jangan sampai kita itu jadi apa ya, jadi takut kegagalan gitu, karena kita kan tidak tahu kapan kita itu akan dapat beasiswa di percobaan yang keberapa gitu. Ada beberapa teman saya itu berkali-kali mencoba belum dapat gitu, tapi akhirnya di percobaan yang kesekian itu dapat. Ada yang 7 kali gagal, percobaan ke-8 baru berhasil. Ada yang 15 kali gagal, percobaan ke-16 kali baru berhasil. Ada yang ke-16 kali gagal, percobaan ke-17 kali baru berhasil. Jadi kita tidak tahu nih di percobaan kapan kita itu akan berhasil mendapatkan beasiswa. Kuncinya adalah ya kita tidak menyerah. Kita tidak menyerah untuk mencoba sambil kita belajar dari kesalahan-kesalahan apa nih yang kita buat di percobaan sebelumnya sehingga kita itu gagal gitu, dan itu bisa kita perbaiki sehingga di percobaan selanjutnya itu kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Mudah-mudahan berhasil gitu.
Teman-teman, ini memang mungkin sering kita lupakan juga ya, karena seperti yang abang bilang, dimana kita ketika gagal sekali kita mencoba, ketika gagal kita 2 kali kita mencoba lagi, dan yang ketiga masih gagal lagi dan akhirnya kita menyerah. Mungkin kita nggak tahu ya kapan kita kira bakalan berhasil. Dan kemudian seperti abang juga bilang, mungkin kita mau berhasil di percobaan kelima, ke-10 dan sebagainya, tapi pasti ada waktunya sebagai kita itu berhasil. Dan tadi juga ya, beasiswa tuh nggak cuma satu aja, ada di tempat yang lain juga. Nah oke nih, banyak banget nih pengalaman abang dalam menempuh beasiswa luar negeri ini. Kalau kita simpulkan nih bang, dalam satu kalimat, kira-kira apa sih arti dari beasiswa luar negeri untuk bang Sucet sendiri secara pribadi? Kalau menurut saya mendapatkan beasiswa luar negeri itu seperti ini ya, opening the doors gitu. Jadi membuka pintu kesempatan gitu ya, kesempatan untuk belajar lebih luas, kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang berasal dari background yang berbeda, dari berbagai belahan penjuru dunia, kesempatan juga untuk dalam berkarir nantinya. Intinya itu tadi, membuka opening doors to many opportunities. Opening door, Masya Allah. Satu kalimat namun impactful ya teman-teman. Nah, sebelum kita tutup nih, karena dari semua hal yang amazing yang Bang Sucai sudah bagikan, kira-kira kakak ada nggak sebelum kata-kata untuk teman-teman sebelum kita closing? Ini menutup podcast ini dengan sebuah cerita yang mudah-mudahan inspiratif. Saya tidak ada maksud dan niatan apapun untuk bercerita ini kecuali hanya untuk memotivasi ya. Tadi di awal sudah bilang bahwa kita ingin memberikan edukasi dan juga motivasi bahwa mimpi itu layak diperjuangkan, bahwa semua hal di dunia itu mungkin, bahwa ketika kita itu sudah siap, insya Allah Allah akan memberikan jalan dan mengabulkan harapan kita. Saya ingin sebuah cerita, ada mahasiswa Win. Ini mahasiswa, jadi kakak kelasnya kamu gitu. Mahasiswa ini sebelum jadi mahasiswa ini dia adalah pemuda sederhana dari desa. Dia ini baru saja drop out dari SMA. Jadi dia itu sekolah SMA baru 3 bulan 4 bulan keluar karena keterbatasan biaya. Jadi dia itu dari keluarga sederhana, terus orang tuanya tidak mampu lagi menyekolahkan dia, akhirnya dia keluar dari SMA. Terus dia merantau ke Ciputat dan berjualan sebagai tukang tempe. Dia itu tinggalnya di Kegawan situ. Terus dia itu jualannya, kalau tukang tempe itu kan pagi ya. Jadi pelanggannya dia itu adalah orang tukang sayur gitu. Jadi dia rutenya itu dari Ciputat, terus ke pasar Ciputat itu, terus lewat depan UIN, terus ke situ Cirende, terus ke Cinere Depok sana. Berarti cukup jauh ya? Cukup jauh gitu. Nah dia itu setiap pagi kan lewat UIN. Di waktu itu UIN itu pagernya nggak setinggi sekarang, jadi di depan gedung rektorat itu kan ada air mancur ya, air mancur, terus ada lampu-lampu. Dan itu kalau dilihat dari luar pagar itu kalau pagi itu bagus sekali. Jadi setiap pagi nih pemuda itu lewat situ sekitar jam 4-an sambil mendengarkan tarhiman dari Masjid Fatullah gitu. Jadi setiap kali pemuda lewat di depan itu dia selalu bilang gini, ya Allah ini sekolah bagus banget. Coba saya bisa sekolah di situ, saya pasti akan sangat bahagia sekali. Itu harapannya seperti itu. Tapi dia waktu itu posisinya adalah seorang pedagang tempe dan sekolah hanya sampai SMA kelas 1, drop out dia kan. Setiap kali lewat UIN dia itu selalu ngomongnya kayak gitu. Dia tidak tahu rencana Allah untuk dia itu apa. Belum tahu ya. Karena gini, dan harapan itu yang nggak tahu lah kejadiannya seperti apa kan, itu atau Allah yang tahu ya. Mungkin saja ketika dia berdoa itu kan ucapan adalah doa kan, dan itu dia berdoa seperti itu tiap hari kan. Kalau kita sebagai orang Muslim percaya bahwasanya kalau sepertiga malam itu malaikat akan turun ke bumi mencatat doa-doa dari hamba Allah yang sedang beribadah. Nah, mungkin malaikat itu melihat pemuda ini kasihan gitu setiap hari berdoa yang sama gitu, akhirnya doanya dia dicatat kemudian dilangitkan bersama doa-doa dari orang-orang yang soleh itu tadi, orang-orang yang soleh yang sedang beribadah gitu di waktu sepertiga malam. Mungkin kejadiannya seperti itu karena beberapa tahun kemudian itu pemuda itu kan melantau di Ciputat tahun 2004, dan beberapa tahun kemudian si pemuda ini akhirnya hajatnya dikabulkan oleh Allah dan menjadi mahasiswa UIN di tahun 2009. Jadi ketika dia putus sekolah itu kan berarti pintu pendidikan bagi itu tertutup satu. Tapi kan dengan kodrat Allah, kuasa Allah, ada pintu-pintu pendidikan yang lain yang dibukakan untuk dia. Jadi tidak hanya dia itu
ingin masuk UIN dan diterima gitu di UIN dan akhirnya lulus di UIN, banyak juga pintu-pintu pendidikan lain yang akhirnya terbuka untuk dia. Selain di UIN, dia itu juga diberikan kesempatan untuk pergi ke Amerika untuk mengikuti program pertukaran pelajar, dan dia juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa LPDP dan kuliah di Inggris. Jadi yang tadinya itu dia hanya pemuda biasa yang tidak lulus SMA, bahkan tidak lulus SMA karena drop-out kan. Karena jujur aja dia itu tidak lulus SMA beneran karena dia itu akhirnya daftar paket C untuk masuk UIN. Ya, jadi tidak sekolah SMA, tapi akhirnya dibuka oleh pintu Allah, diberi kesempatan untuk belajar di berbagai kampus di UIN, di Amerika dan juga di Inggris. Gitu. Itu membuktikan bahwasanya mimpi itu patut diperjuangkan dan setiap orang berhak untuk punya mimpi dan berhak untuk mengejar mimpinya itu. Gitu. Jadi apapun keadaan kita harus mengupayakan yang terbaik karena siapa tahu Allah meridhoi mimpi kita dan juga mengabulkan mimpi kita menjadi nyata. Dan Kak Dita, pemuda ini saat ini sedang ngobrol sama dengan Kak Dita dan duduk di hadapan Kak Dita dan menceritakan kisah hidupnya sendiri. Teman-teman, ternyata begitu kisah dibalik seorang pemuda yang sudah mencapai perjalanannya sampai hari ini. Begitu banyak proses yang beliau hadapi sebelumnya sehingga beliau akhirnya bisa mendapatkan beasiswa luar negeri di UCL atau University College London. Masya Allah Kak, aku kira itu oleh teman kakak loh, bukan kakak. Aku udah awalnya mikir yang semenjak dia di desa gitu, oh ini mungkin teman kakak kali ya. Tapi aku masih belum ada pandangan tuh. Itu kakak, ya kakak akhir bilang itu kakak, aku langsung Masya Allah banget. Ya makanya di awal saya bilang tadi, saya pun nggak sekolah SMA kan. Jadi saya sekolah SMA cuma sampai kelas 1. Jadi ya bahasa Inggrisnya jelek-jelek lah gitu kan. Saya nggak mendapat kesempatan untuk belajar bahasa Inggris di SMA gitu. Akhirnya ketika masuk UIN ya berantakan bahasa Inggris saya dan juga pelajaran lain sebenarnya. Cuman ya tadi ketolong dengan semangat belajar yang tinggi gitu, ketolong juga dengan flat gitu, dan itu membuat saya itu untuk berani gitu mengejar mimpi saya gitu. Dan apapun keadaan kita gitu, kita harus belajar gitu. Jangan saya kuliah di UIN kan saya sambil kerja juga gitu kan. Jadi meskipun kita itu banyak kegiatan gitu, tidak boleh dijadikan alasan untuk kita itu berprogres untuk maju gitu. Jadi apapun latar belakang kita, meskipun kita dari keluarga sederhana biasa saja, tetap tidak menghalangi kita untuk dapat meraih mimpi-mimpi kita itu tadi. Oke, wah Masya Allah Kak, sebentar aku butuh waktu untuk bicara. Kalau teman-teman datang begini ya cerita di balik seorang yang sukses seperti saat ini. Memang sudah saya untuk doa sendiri nih, kita tidak tahu teman-teman kapan bakal dikabulkan atau bahkan dari mimpi kita sendiri apakah itu bakal dikabulkan atau tidak. Tapi kita bisa lihat ada contoh di mana mimpi itu pasti bisa terkabulkan jika kita ada tawakal dan juga kemauan untuk berusaha. Masya Allah. Nah, luar biasa sekali ya teman-teman insight yang sudah dibagikan oleh Kak Sucai ini. Boleh semuanya kita berikan tepuk tangan buat Kak Sucai. Semoga cerita ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman Flat dan juga para pendengar dari podcast kita untuk berani bermimpi lebih jauh dan juga untuk mempersiapkan diri dengan matang. Baik, terima kasih Bang Sucai untuk semuanya dan menjadi narasumber yang sangat istimewa dan juga spesial untuk pertemuan kali ini. Dan terima kasih juga bagi pendengar Flat Podcast yang sudah mendengarkan. We'll see you in the next episode. Bye bye.